Yang sama-sama kita hormatin para alim ulama, para kiai, para asatid, para asatidah, para hujat, para kesepuhan, para aparatur pemerintah yang tidak mampu saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat ta'zim saya kepada mereka semua. Semoga Allah melimpahkan keberkahan dunia dan akhirat kepada mereka semua, diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus dua keluarga besar pengantin pria, Bapak Andi Sugandi dan Ibu Iing Kartina. Semoga Allah limpahkan keberkahan dunia dan akhirat kepada beliau, diberikan umur yang panjang dalam keadaan sehat afiat, dan juga mempelai wanita putri dari Bapak Effendi Darmawan dan Ibu Nelly. Semoga Allah limpahkan keberkahan dunia dan akhirat, digabulkan segala macam hajat mereka, hajat duniawi dan ukhrawi. Amin ya rabbal. Lalu buat pengantin Adinda Muhammad Yusuf SE dan juga Adinda Mayang Segara SAP, semoga Allah limpahkan keberkahan dunia dan akhirat kepada mereka. Barakallahu lak wa barakalakuma wa juma'akuma fil khair wa kharaja minkuma kathirun tayyibun ganitun hafidhun da'iyan wajhil karim wa ahfadkuma wa yahrahizkuma wa sallimkuma min afati dunya wa min afatil gubur wa min afatil yawmal qiyamah. Amin ya rabbal. Jalan-jalan naik kereta ke Buaran, hari Minggu nunggunya lama. Orang kate udah kagak sabaran, pengen buru-buru malam pertama. Itu buat pengantin, Bu. Jadi paham-paham dah. Ya, buat pengantin yang baru datang atau yang baru nikah dan seluruh jamaah yang hadir di tempat ini. Berita gosip jangan disebar, menambah dosa, jantung berdebar. Pasangan pengantin tak lagi sabar, berharap para tamu segera bubar. Ini buat pengantin baru. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah. Dan khawatir Habib Rifkinya datang, saya diminta sama beliau untuk memberikan dulu nasihat pertama, nanti setelah itu baru Habib Rifki. Habib Rifkinya sudah di rumah pengantin. Nih memang subhanallah ya, para pecinta-pecintanya Habib Rifki dimanapun berada, kalau yang nyongol orangnya saya, itu rame suaranya. Yang diundang Habib Rifki putih ganteng, yang datang hitam tapi manis. Alhamdulillah, limpahan puji syukur kehadirat Allah yang mengumpulkan kita di malam hari yang penuh berkah di dalam acara akad nikah atau walimatul urus. Mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini membawakan kebaikan bagi kita semua, dan buat dua keluarga besar semoga Allah sambungkan silaturahmi ini yang terbina oleh akad nikah menjadi silaturahmi yang berkah sampai yaumul qiyamah. Allah berikan rezeki yang berkah sampai yaumul qiyamah, dan Allah jadikan dua pernikahan ini atau pernikahan ini menjadi pernikahan yang akan menjadi kecemburuan bagi setiap bidadari di yaumul qiyamah, yang mana terdapat segala macam ketaatan kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.
Salawat dan salam tak lupa kita curahkan di dalam kehidupan kita yang setiap kebahagiaan di dalam rumah tangga berasal di dalam kehidupan ceritanya. Dikatakan oleh Imam Mutawalli Sya'rawi, ketika orang mencari kebahagiaan, mencari kesuksesan, mencari sakinah, mawaddah, rahmah, mencari berbagai macam sa'adatud darain, bahagia di dunia dan bahagia di yaumul qiyamah. Ibu, ibadah bukan? Alhamdulillah. Dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man tazawwaja lillah kafa wa wuqiya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang masalah pernikahan. Kata Rasul, orang yang nikahnya karena Allah, maka pernikahannya akan dicukupkan dan dijaga oleh Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pernikahan kita pun karena Allah, dan yang baru nikah, buat pengantin baru, mudah-mudahan niat nikahnya karena Allah segera dirubah jika niatnya bukan karena Allah. Karena orang zaman sekarang ini nikahnya biar halal doang. Kalau mau diapa-apain gampang, mau dibawa jalan kemana aja boleh, mau kapan aja boleh. Kalau niatnya seperti itu, maka pernikahannya akan dilimpahkan berbagai macam cobaan. Tercekcok lah, terribut lah. Kenapa? Karena pernikahannya yang dicari halalnya doang. Tapi jika pernikahan yang dicari karena Allah, maka akan datang berbagai macam kebaikan. Allah jelaskan di dalam ayat Al-Quran tentang Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan lemah lembut. Nah, ini ayat Al-Quran konteksnya dalam pernikahan. Tapi orang zaman sekarang, maaf ya, pengantin baru atau pengantin yang akan datang, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istrimu dengan lemah lembut, itu setelah akdun nikah, bukan sebelum nikah. Coba sebelum nikah, ayang beb, sayang udah makan belum? Ayang beb sakit ya, dokter yuk. Coba ayang beb ulang tahun dikasih hadiah, bujuk-bujuk dah. Ma orang tuanya yang ngelahirin, orang tuanya yang nyusuin, orang tuanya yang keringatan nyari duit buat dia, nggak pernah dikasih hadiah. Ini perempuan atau laki-laki yang belum nikah, sebelum nikah mereka sayang yang bukan main. Dikasih hadiah, kalau makan ditanyain, subuh kalau mau bangun sholat subuh bareng, sholat subuhnya dibangunin. Ini yang terjadi di zaman sekarang, yang seharusnya itu semua terjadi di dalam pernikahan. Setelah ijab dan gobul, maka rahmat, kasih sayang, romantis, kehangatan, kelembutan, itu semua ada di dalam pernikahan. Tapi yang terjadi setelah nikah, okelah setahun 2 tahun, kalau sakit ditanyain, makan disuapin. Tapi kalau udah 3 tahun, coba kalau jalan bareng ke kondangan terus kejatuh, keseleo tuh kaki, jatuhnya depan halayak ramai lagi, mau dibilang apa? Nggak ada mata loh, bikin malu baik, berdiri. Tuh. Rasa kasih sayangnya hilang, rasa romantisnya hilang. Kalau romantis itu di depan orang doang biar dilihat romantis, tapi di dalam rumah tangganya yang sering terjadi hancur, yang sering terjadi cekcok. Kalau seringkali Habib Rifki bilang apa? Seringkali terjadi perang pesawat UFO terbang di rumah. Habib pesawat UFO piring terbang. Kalau udah cekcok. Jadi perkara wa'ashiruhunna bil ma'ruf ini, pergaulilah istrimu dengan lemah lembut. Karena apa? Karena Allah jadikan pernikahan ini pernikahan yang sangat sakral. Pernikahan bukan yang ecek-ecek, bukan yang gampang. Pernikahan itu diikat perjanjian dengan Allah Rabbul Alamin Jalla Jalal wa Ta'ala azamatuh. Allah jelaskan di dalam ayat Al-Quran,
bahwa Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran yang makna artinya bahwa pernikahan itu diambil dengan perjanjian yang sangat berat oleh Allah. Sangat beratnya apa? Dituntut sang laki untuk menjadikan istrinya menjadi istri yang salehah. Dan seorang suami dituntut dirinya untuk menjadi seorang pemimpin atau seorang imam atau seorang suami yang saleh. Tapi seringkali di dalam pernikahan yang suaminya sholatnya sendirian, yang istrinya kadang sholatnya sendirian. Tapi kalau yang pertama sih mungkin yang pertama-tama mungkin iya. Sebulan pertama, 2 bulan pertama, mungkin setahun sholatnya berjamaah. Tapi kelanjutannya masing-masing. Makanya orang mengkategorikan pernikahan itu ada 4 macam, Ibu. Pernikahan itu ada 4 macam. Pernikahan 4 macam ini dipilih dan diserahkan kepada setiap orang yang menikah. Ingin pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat. Yang pertama apa, Ibu? Yang pertama, suami dan istri berada di dalam surganya Allah. Suami dan istri kedua-duanya di dalam surganya Allah. Kenapa? Karena sang suami menuntut sang istri dan memberikan pelajaran kepada sang istri agar menunaikan hak-haknya seorang istri terhadap suaminya. Ini sangat berat, Ibu ya. Kenapa? Kalau taat sama laki itu perkara yang sangat berat, Bu. Pengantin baru taat sama laki buat seorang istri, untuk taat sama laki itu sangat berat. Sholat mungkin iya, ngaji mungkin iya, puasa mungkin iya, sedekah mungkin iya, hadir pengajian mungkin iya. Tapi kalau taat sama suami yang suaminya suka nyakitin, yang megalin hati, yang kadang nggak pernah sholat subuhnya tepat waktu, kadang sholatnya telantar, kadang ngaji Quran nggak pernah, rasanya mau taat sama itu laki, ya Allah, ogah banget. Padahal ketika sang ayah mengatakan, sang ayah dari istri, dari perempuan mengatakan, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau dengan putri saya dengan mas kawin dibayar tunai sah atau dibayar tunai, maka sang laki akan mengatakan, saya terima nikahnya dan kawinnya dengan mas kawin tersebut tunai. Maka kewajiban seorang istri akan pindah kepada seorang suami. Kewajiban taatnya kepada orang tua pindah terhadap suaminya. Sorganya dikatakan di dalam hadis lain, Rasulullah mengatakan bahwa sorga itu telapak kaki ibu, tapi sang istri berubah sorganya di telapak kaki suaminya. Makanya kata Rasulullah, wa ghalilun minkunna taf'alun. Sedikit dari seorang wanita itu untuk berada di dalam surga. Kenapa? Karena mereka tidak taat kepada suaminya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah selesai khutbah Idul Adha. Ketika Rasulullah pulang, ada segerombolan wanita-wanita yang ikut salat duha di saat salat Idul Fitri, Idul Adha. Makanya disunnahkan bagi wanita untuk salat Idul Adha itu. Di saat itu Rasulullah turun dari mimbar, Rasulullah langsung nyamperin wanita-wanita sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkata kepada para wanita, wahai para wanita, tahukah kalian bahwa kalian adalah orang yang paling banyak berada di dalam nerakanya Allah? Maka saat itu para wanita sahabatnya Rasulullah menundukkan kepalanya. Kenapa ya Rasulullah? Apa yang menyebabkan kami berada di dalam nerakanya Allah? Karena kalian tidak taat kepada suami kalian. Itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Makanya Rasulullah mengatakan pertama, kalau ulama mengatakan gismun yang pertama, gismul awal, kilahuma fil jannah. Bagian yang pertama, kedua-duanya berada di dalam surga adalah seorang istri yang taat kepada suami dan seorang suami yang menuntun istrinya untuk memberikan atau menjadikan dia seorang wanita yang menunaikan hak-haknya seorang wanita, seorang istri. Ini yang pertama, kalau mereka mengikuti jalannya Nabi Muhammad, maka mereka akan masuk ke dalam surganya Allah. Yang kedua, kilahuma finnar, dua-duanya di dalam nerakanya Allah.
Orang zaman sekarang kita bisa lihat, yang istrinya entah melakukan ibadah atau tidaknya, yang suaminya entah melakukan ibadah atau tidaknya, yang mereka tidak saling peduli antara kewajiban yang harus mereka kerjakan, kewajiban seorang hamba kepada Allah, kewajiban seorang suami kepada istrinya, atau kewajiban seorang istri kepada suaminya. Kalau tidak ditunaikan hak-hak ini dan mereka meninggalkan perantara yang telah Allah berikan kepada mereka, maka siap-siap kedua-duanya berada di dalam nerakanya Allah. Atau siapa mereka ini Habib? Banyak mereka, orang-orang zaman sekarang kita bisa lihat. Maaf, ketika seorang istri memakai pakaian yang tidak senonoh, maaf. Dan sang suami senang dengan pakaian tersebut, dan suami pun menontonkan atau diajak jalan yang aurat istrinya kemana-mana, dan sang suami tidak cemburu dengan hal tersebut. Kalau seandainya seorang suami tidak cemburu dengan hal tersebut, maka Rasulullah mengatakan suami tersebut ad-dayyus. Apa itu dayyus? Dayyus itu seorang suami yang tidak cemburu kepada istrinya, yang mana istrinya mempertontonkan atau melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, atau berbincang kepada suami wanita pria-pria lain dengan kakek-kakeknya segala macamnya, atau jalan berdua dengan laki-laki lainnya. Sang suami ridha, maka laki ini dinamakan ad-dayyus. Ad-dayyus la yadkhulul jannah wa la yusum rihul jannah bimasbatil kadza au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki yang seperti itu, kata Rasulullah, tidak akan pernah masuk ke dalam surganya Allah. Dan dia tidak akan pernah mencium bau surganya Rasul, baunya doang enggak bakal cium, karena dia berada jauh dari masafatnya surganya Allah Rabbul Alamin. Ini yang terjadi seringkali tidak ada kewajiban yang harus diberikan kepada suami, kepada istri, dan istri tidak pernah memberikan kewajiban kepada suami. Padahal dengan cara inilah ibu, nikah itu seperti yang saya katakan tadi tuh, an-nikahul ibadah. Nikah itu ibadah, tapi nikah yang seperti apa ibadah? Nikah yang menjadikan dasar pernikahannya karena Allah dan karena Nabi Muhammad. Maka setiap kali pernikahan tersebut akan membawakan kebaikan. Bagaimana tidak baik? Diriwayatkan ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kalau seandainya megang tangan istri kita dapat berapa pahala? Dapat 20 pahala. Megang tangan istri kita atau istri megang tangan suaminya, maka dapat 20 pahala diberikan oleh Allah. 20 dosa dihapuskan oleh Allah. 20 derajat diberikan oleh Allah. Itu baru megang. Sahabat nyeletuk, ya Rasulullah, bagaimana kalau nyium? Nyium dapat 40 kata Rasulullah. 40 kebaikan diberikan kepada mereka, 40 dosa dihapuskan dari mereka, dan 40 derajat diberikan oleh Allah kepada mereka. Sahabat nyeletuk, kalau meluk ya Rasulullah, 60 kebaikan. 60 kebaikan diberikan, 60 dosa dihapuskan, 60 derajat diberikan kepada sang suami istri tersebut. Sekarang maaf, coba zaman sekarang, berapa orang yang megang tangan istrinya setiap harinya? Berapa orang, maaf, abah, ibu, yang nyium tangan suaminya saat ini setiap harinya? Kadang laki pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Oh, papa pulang, iya mah, udah. Padahal nyium tangan suami doang dapat pahalanya besar. Tapi saya mau kasih tahu, cium tangan yang benar, Bu. Cium tangan yang benar itu pakai apa? Cium itu pakai apa? Cium. Pakai hidung atau pakai mulut? Zaman sekarang nggak ada orang cium tuh pakai hidung sama pakai mulut, nggak ada. Yang ada pakai jidat. Saya mau nanya, nih jidat gunanya nyium, apa-apaan kegunaan jidat ini? Atau pipi? Cium yang benar. Habis ini baru cium pipi. Dapat 40 kebaikan, 40 dosa dihapuskan. Kan enak. Makanya nikah itu ibadah. Jika nikahnya karena Allah. Ini yang kedua, kilahuma finnar. Yang ketiga, ahaduhuma fil jannah, ahaduhuma finnar. Yang satu di dalam surga, yang satunya di dalam neraka.
Yang suami berada di dalam surga, yang istri berada di dalam neraka. Sang suami sudah memperingatkan berulang-ulang kali kepada istrinya, kalau itu perbuatan haram jangan dikerjakan. Maaf, contohnya ngomongin orang, ngomongin tetangga, ngomongin keluarga si A, ngomongin keluarga si B. Si istri bilang begini, bah sus ini nih, kata suaminya, neng udah berhenti neng ngomongin orang, dosa. Bapak sih, kan bapak nggak tahu. Terus dinasihatin berulang kali, diajak sholat, neng ayo sholat berjamaah, ntar aja dulu, bapak aja dulu sholat. Diajakin ngaji, iya ntar lagi. Diajakin majelis, ntar lagi. Sibuk dengan handphone, sibuk dengan medsos, sibuk dengan nyibukin dirinya dengan perkara-perkara yang diharamin oleh Allah. Masang fotonya sendirian dengan pakaian tidak senonohnya di medsos. Jika seandainya 1000 orang yang ngelihat foto itu, maka 1000 dosa telah mendapatkan pahala dosanya. Jika 100.000 orang yang melihat foto tersebut, maka 100.000 orang yang menjadikan dosa bagi dia. Dinasihatin berulang kali dengan lemah lembutnya, dengan nasihat-nasihat agamanya, tetap nggak mau turut atau taat kepada suaminya, maka sang suami berada di dalam surga, sang istri berada di dalam neraka. Tapi kebanyakan suami zaman sekarang takut sama bini, Bu. Zaman sekarang nih, ya istrinya berbuat dosa, biarin aja, bodo amat, dia doang yang dapat dosa. Nah, ini istri suami yang takut sama istri. Kalau dikasih tahu dia nggak mau dengar, sekali aja udah cukup, udah dikasih sekali dia nggak mau dengar. Nah, ini juga cuman ngasih taunya sekali doang, enggak. Suami itu kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian akan dituntut bagi setiap manusia laki-laki. Para laki-laki itu akan dituntut oleh Allah dengan tuntutan apa? Kullukum ra'in, kalian itu pengembala, yang mengembalakan, yang mendidik, yang mengatur perekonomian rumah tangga segala macamnya. Itu laki-laki. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap laki-laki itu akan dituntut oleh Allah bagaimana gembalaannya, bagaimana dia mengatur kehidupan rumah tangganya oleh Allah Rabbul Alamin. Kalau laki sudah nggak bisa ngatur, Allah, saya kasih tahu tuh laki mesti pakai daster. Yang perempuannya bininya harus pakai baju celana laki-laki. Kenapa? Karena suami takut sama istri. Jadi ada ikatan suami takut istri. Ini yang sering terjadi di dalam rumah tangga. Yang suaminya berada di dalam surga, diingatin sudah, ditegur sudah, diulangin berulang kali, dinasihatin, tapi istri nggak mau dengar nasihat, maka dia berada di dalam nerakanya Allah Rabbul Alamin. Contohnya siapa? Nabi Allah Lut alaihissalam. Nabi Allah Lut itu masuk ke dalam surganya Allah, tapi istrinya tidak. Istrinya berada di dalam nerakanya Allah. Kenapa? Padahal istrinya seorang nabi. Iya, karena istrinya ridha atas perbuatan kaum Lut, kaum sodomi, kaum homo seksual. Istrinya ridha, tapi nggak melakukan. Ridha, iya nggak apa-apa. Makanya hati-hati dengan orang yang ridha atas perbuatan yang haram, ridha atas perbuatan yang ingkar, hati-hati. Kenapa? Siap-siap dia mendapatkan dosanya juga. Yang ketiga, yang keempat, kilahuma finnar wa ahaduhuma fil jannah. Ahaduhuma finnar wa ahaduhuma fil jannah. Sang suami berada di dalam neraka, sang istri berada di dalam surga. Ada enggak? Ada. Siapa? Nabi Allah Fir'aun sama Siti Asiyah. Suaminya berada di dalam neraka, istrinya berada di dalam surga. Kenapa? Karena sang suami tidak memberikan didikan yang paling terbaik kepada istrinya, sehingga dia pun tidak memperdulikan tentang kewajiban, baik itu kewajiban dia seorang hamba atau kewajiban terhadap istrinya. Istrinya taat, patuh, tetap mendengarkan suaminya. Bahkan diriwayatkan, diceritakan di dalam hadisnya Rasulullah SAW, ada seorang istri dipesenin oleh suaminya. Suaminya ini sahabat Rasul, dipesan, wahai istriku,
kau jangan keluar rumah, aku mau berangkat. Orang Arab itu kalau dagang, dia dagangnya ke kota Mesir, ke Syria, mereka dagang-dagang pakaian, baju segala macam, mereka keluar kota, mereka bawa dagangan mereka, berjalan dengan perjalanan kadang 2 minggu, kadang 3 minggu, kadang sebulan, kadang lebih dari sebulan. Subhanallah, nih sahabat pesan sama istrinya, jangan keluar rumah ya, tunggu di rumah, aku mau dagang. Siap wahai suamiku. Sang istri nurut. Singkat cerita, nih suami jalan bawa dagangannya sampai dia di sono. Berapa hari setelah itu, nih perempuan punya orang tua, masih punya abaknya sakit. Dia dikabarin, Neng, abak sakit. Iya, nanti saya ngejenguk. Enggak dijenguk-jenguk. Kenapa? Karena dia dengar apa kata suaminya, jangan keluar dari rumah. Dikabarin lagi, enggak berapa lama dari situ, kalau abaknya makin parah penyakitnya, dia memerintahkan budaknya untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai budak, kau datang kepada Rasulullah, tanyakan kepada Rasulullah, boleh enggak aku keluar dari rumahku sedangkan suamiku berpesan jangan keluar dari rumah. Ini budak datang kepada Rasulullah, mengadukan, ya Rasulullah, ini fulanah, dia istri dari sahabatmu yang bernama Fulan, istrinya nih orang tuanya sedang sakit parah, suaminya sedang dagang. Kata Rasulullah, apa yang dipesankan oleh suaminya? Jangan keluar rumah. Kata Rasulullah, ati'i zaujik. Kata Rasulullah, ikutin perintah suamimu. Singkat cerita, nih budak pulang, ngabarin, wahai majikan, kata Rasulullah, ikutin, taatin perintah suamimu. Nggak keluar rumah dia. Tapi ya, hati seorang anak penasaran dengan apa yang terjadi dengan kehidupan ayahnya yang sedang sakit. Coba cari tahu tentang ayah, bagaimana keadaannya. Nggak tahu, kabarnya makin parah. Makin lanjut, dikabarkan lagi kalau ayahnya mau meninggal, naza. Dikabarkan kepada nih perempuan pun memerintahkan budaknya kepada Rasulullah. Karena tahu perintah seorang suami itu nggak bisa diganggu gugat, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak bisa ngagung gugatnya. Jika seandainya diizinkan oleh Allah untuk seorang manusia sujud kepada manusia lainnya, maka akan kuperintahkan seorang istri sujud kepada suaminya, di dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat yang nggak bisa ngomong apa ya, sahabat wanita ini. Coba tanyakan kepada Rasulullah, boleh nggak? Karena orang tuaku sedang sakratul maut. Kata Rasulullah, taatin perintah suami. Balik nih budak. Kata Rasulullah, apa wahai budak? Ikutin perintah suami. Sampai ayahnya pun meninggal. Dikabarkan meninggal, didatang lagi saudaranya mengabarkan bahwa orang tuanya meninggal. Singkat cerita, maka ini pun nganter lagi budaknya. Kalau pengen ngejenguk, kalau kita kan mesti keluar dari rumah, kita mesti datang, dimanapun orang tua kita mesti datangin. Tapi ini enggak, sahabat ini, karena perintahnya Rasulullah seperti itu, didatang lagi, boleh enggak? Ini mata untuk memandang terakhir kalinya, enggak boleh, kata Rasulullah. Turutin perintah suami. Enggak berapa lama, sebulan dari situ, lakinya datang. Lakinya datang nanya kabar gimana segala macam. Akhirnya ditanya kabar abak gimana, ditanya, dijelaskan kalau abak sudah meninggal. Singkat cerita, datang kepada Rasulullah, ngadu kepada Rasulullah, kata Rasulullah, kasih kabar kepada istrimu bahwa ayahnya berada di dalam sorga berkat taatnya kepada suaminya. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi tapi berat, taat sama laki berat, hadirin hadirat. Ya, ini cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan majelis ini habis ini kita akan mendengarkan langsung nasihat dari guru kita bersama Habib Rifki Al-Idrus. Mudah-mudahan membawakan manfaat besar buat kita semuanya. Amin ya rabbal hadirin hadirat rahimakumullah. Itu 4 pilihan yang saya kasihkan kepada antum semua. Tinggal kita yang pilih. Mau yang mana? Mau surga, mau neraka, atau mau salah satunya di dalam surga atau salah satunya di dalam neraka. Tinggal kita pilih. Mudah-mudahan kita mampu melakukan atau menjadikan rumah tangga kita rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan mudah-mudahan Allah jadikan rumah tangga ini kekal dan abadi sampai di yaumul qiyamah.
Amin ya rabbal hadirin hadirat rahimakumullah. Mungkin cukup sekian dari yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf, minta ridha. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Tausiah yang pertama telah dilaksanakan. Kami haturkan terima kasih kepada Habib Muhammad bin Alwi Al-Kaf yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita semua dapat senantiasa menuju ketaatan kepada Allah, baik para suami ataupun para istri. Sambil menunggu, mari kita bersolawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Hu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama kita muliakan dan kita hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat yang selalu kita harapkan doa serta keberkahannya. Ya insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah. Diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah mudah-mudahan kehadiran beliau-beliau di tempat ini penyebab turunnya rahmah, taufik dan hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salam ta'zim kami pula sampaikan kepada pemerintah desa, wabil khusus Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kepala Desa. Ya, insyaallah mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat wal afiyah. Diberkahkan kehidupannya fi dini wa dunya wal akhirah. Dan insyaallah jabatannya di dunia ini penambah nilai ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus kepada keluarga besar Bapak Andi Sugandi atau Bapak Rasmat dan Ibu Rasmat apa Rahmat? Di sininya Rasmat. Masalah gua. Dan Ibu Iing Kartina SPD SD yang insya Allah mudah-mudahan dengan niat baiknya menikahkan putra dan putrinya, insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah dan mendapatkan keridhaan dari Allah. Amin ya rabbal alamin.
Wabil khusus kepada pengantin baru yang lagi anget-angetnya, Adinda Muhammad Yusuf SE dan juga Mayang Segara SAP, yang insya Allah mudah-mudahan Allah jadikan pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah, serta diberikan keturunan yang saleh salehah, dipanjangkan jodohnya, diluaskan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Wabil khusus hadirin wal hadirat, mu'minin mu'minat, fahamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wad dayajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumnin wa khairil awamiri. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa bihamd ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa katnadana labbaik ya man dallana wa hadana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habibullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa nuril qulubina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dhurriyyati wa ahli baiti ila yaumiddin. Limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha agung, yang maha luhur, yang maha bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh kebahagiaan dengan curahan rahmat, yang insya Allah di malam ini Allah masih mentitipkan kita nikmat yang begitu besar, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, nikmat umur panjang, yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan ajal yang diharapkan bagi setiap hamba Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Sebelumnya Al-Fagir mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya atas keterlambatan kedatangan Al-Fagir, bukan karena disengaja, karena memang di rumah lagi ada tamu dari luar negeri. Jadi kalau kita enggak hormatin nanti kitanya terima dosa. Nabi SAW mengatakan ikhtiramud duyuf, memuliakan tamu. Yang dikatakan memuliakan tamu adalah ladang rezeki buat kita. Jadi kalau ibu bapak datang tamu senang hati, jangan bikin susah hati. Beb, kalau tamunya mau minjem duit senang aja, senang dulu, nanti setelah ngomong bilang nggak ada, selesai kan? Bukan berarti pelit, bukan. Kalau ada kasih, kalau nggak ada jangan diajak berantem. Ya, silaturahminya dibaik. Ya, hubungan kita sama manusia harus baik. Ini kita tadi Habib Muhammad sudah bahas tentang pernikahan ya. Sudah paham. Kalau sudah paham kita tutup sama doa. Difaham belum? Ya Allah, dari tadi orang ngomong nggak paham-paham. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ngomong pernikahan, kalau kita bahas tentang syariat, perasaan istri banyak ngerasa dirugikan. Kenapa? Banyak tuntutannya untuk istri. Istri nggak boleh begini, istri nggak boleh begitu, istri harus begini, istri harus begitu, betul? Kenapa sih semuanya tentang istri? Nabi Muhammad SAW pernah didatangi satu wanita. Datang kepada Rasulullah, dia bilang, ya Rasulullah,
Kenapa sih laki-laki boleh sholat Jumat? Wajib hukumnya. Laki-laki wajib menjalankan jihad fisabilillah. Tapi kenapa buat kami wanita tidak diizinkan? Sedangkan kami ini mampu. Perempuan kan orangnya begitu, sok tahu. Betul nggak? Emang. Nabi SAW bilang sama sahabat, wahai para sahabatku, simak pertanyaan wanita ini katanya. Begitu disimak, ketahuilah wahai sahabat wanitaku, laki-laki diwajibkan salat Jumat, laki-laki diwajibkan jihad fisabilillah, tapi tidak diberikan kepada seorang perempuan dalam satu kewajiban, maka sesungguhnya apa yang kalian kerjakan di dalam rumah, nyapu, ngepel, ngurusin suami, ngurusin anak, nyetrika, ngelayani suami, pahalanya sama sebagaimana kalian sholat Jumat dan jihad fisabilillah, dan itu pahalanya lebih besar dan semua yang dilakukan pasti diterima oleh Allah. Senang gak? Tapi di neraka paling banyak perempuan. Betul kan? Loh, laki-laki enggak, bukan sentimen, bukan. Bila memang begitu kenyataan, Nabi turun Isra wal Mi'raj yang dikatakan kepada Siti Fatimah, beliau sambil menangis, "Ya Rasulullah, apa yang kau tangisi?" "Aku diperlihatkan neraka oleh Allah yang isinya banyaknya wanita." Tuh. Mudah-mudahan satu desa Walahar semuanya dimasukkan ke dalam syurga. Menjadi istri yang salehah, menjadi bidadari syurganya Allah. Tapi bohong. Gimana mau iya orang ngomong sama laki melatat melotot, melatat melotot. Udah gitu ngomong nadanya tinggi-tinggi. "Bapak, sia." Wah, ada sianya. Enggak izin dari suami, laknat Allah diturunkan. Pusing kan lu? "Bib, kalau saya kebelet pipis gimana?" Ngomong. "Suami saya ngorok." Ngomongnya dalam hati aja. Kalau dibangunin kiamat kubro. Ngomong. "Yang aku pipis dulu sebentar ya." Ngomong dalam hati. Selesai pipis, ambil wudhu, gelar sejadah, ambil mukena, salat 2 rakaat tahajud, minta sama Allah, "Ya Allah, jadikan rumah tangga kami sakinah, mawaddah, warahmah." Naik lagi tempat tidur, nggak dipaksa, tunggu sampai subuh, kalau bisa jalanin, kalau nggak bisa naik lagi tempat tidur. Yang sekarang perempuan mana ada yang begitu? Bangun, pipis doang, naik lagi tempat tidur. Ngomong kagak, apa kagak. Saya ngomong begini, wallah, semata karena cintanya saya sama wanita. Ibu saya wanita, istri saya wanita. Kalau laki-laki kan gue belok. Orang dulu beda sama orang sekarang. Kalau orang dulu mah ya Allah dapat rezeki berapa aja mah boleh, alhamdulillah. Istri sekarang banyak nuntut. Gaji kemarin sekian, kenapa sekarang sekian? Betul nggak? Kenapa begitu? Urusan rezeki siapa yang kasih? Kenapa mintanya sama suami? Mintanya sama Allah, tapi doanya di samping suami. Ya Allah, berikan rezeki kami yang banyak lewat suami saya. Samping telinga ngomong kalau lagi tidur juga. Ya Allah, lipstik beak. Itu suami pasti mimpinya nggak bagus. Tadi saya bilang sama Yusuf, sama Maya, rumah tangga itu dijalanin, bukan dipikirin. Betul nggak? Jalanin rumah tangga. Ya ada kerikil-kerikil rumah tangga, ya wajar. Kita jalan aja kadang suka ada yang bolong jalanan. Betul? Saat dimana kerikil itu ada, itu pembelajaran bagaimana caranya kerikil itu hilang. Ambil sapu, singkirin. Jangan ditimbun, bakal jadi gede.
Orang lewat susah. Yang namanya rumah tangga itu jalanin. Jalanin semata karena apa? Karena Allah. Cari ridho, selamat, imannya juga dipakai. Karena saat pernikahan itu, saya mau kasih ingat tadi ini, Yusuf dengar nggak khutbah nikah tadi pagi? Ada ayat Allah yang menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqallaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mengingatkan bahwasanya pernikahan itu garda mah moto-moto. Mana garda mah antep gitu, gagah gitu. Ada inceran kali. Apa man itu tadi? Yang namanya manusia itu ditegur lewat perkataan Allah. Takwanya yang diingetin. Kenapa? Karena pernikahan itu wajib dijalani dengan ketakwaan, dengan ibadah kepada Allah. Suami istri kalau jalan ibadah sama-sama di hadapan Allah dengan mencari keridhaan Allah, selamat rumah tangga kita, ibu bapak. Selamat. Ibu bikin kopi, ridho. Ya Allah, saya ingin bikinin kopi buat suami saya. Jangan dicampur sianida. Pai. Bikin karena ridho, kehidupannya apapun senyum. Tadi saya bilang, jangan takut saat nanti setelah pernikahan, rezeki kalau Allah lagi kurangin, terima aja. Ujiannya tuh di dalam hidup kita. Itu ujian pertama. Kadang ada, pernah dengar nggak orang baru nikah 2 bulan 3 bulan cerai? Ada nggak? Ada. Kenapa? Karena tidak menerima hasil apa yang telah diberikan oleh Allah. Allah udah jamin di dalam Al-Quran, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al, setiap kesulitan pasti ada kemudahan, ada jalan keluar. Nggak mungkin setiap jalan keluar itu buntu, nggak mungkin. Allah menetapkan satu ujian kepada setiap hamba, pasti hamba itu punya kekuatan. Allah nggak jahat kayak kita. Kadang kita nyuruh orang seenak-enaknya, itu orang nggak mampu juga kita harus wajibin. Tapi kalau Allah memerintahkan kita karena tahu Allah ini manusia ini mampu. Ini orang tahu cara jalan keluarnya. Allah kasih jalan keluarnya. Wa wajadaka dhalam fahada. Allah kasih petunjuk di dalam kehidupan. Ini ayat buat siapa? Nabi SAW. Saat Nabi berjumpa dengan 2 arah. Harus kemana? Ke kanan kah? Lurus kah? Ke kiri kah? Kemana? Tapi Allah kasih petunjuk jalan. Makanya di dalam rumah tangga petunjuk itu wajib kita cari. Bagaimana caranya? Tahajud jangan ditinggalin. Sholat duha jangan ditinggalin. Sholat taubat, hajat, minta sama Allah. Kenapa? Saat seorang istri sujud, saat seorang suami sujud, ini akan mendapatkan pandangan kasih sayang oleh Allah. Insya keluarganya pasti sakinah, aman, tenang. Yang kedua, mawaddah. Mau apapun kendala di dalam rumah tangga, tetap ngegemesin. Tahu ngegemesin? Bercanda tuh di dalam rumah tangga harus. Suami istri jangan tegang-tegang. Cuman nanya, gaji berapa sekarang? Lu berapa? Gue sekian. Banyakan gua. Jangan. Saling. Bercanda bagaimana? Sekiranya yang dilihat istri suka, suami suka. Ada kisah ini, Sayyidina Ali karamallahu wajha, menantu Rasulullah SAW, pernah ada konflik saat Siti Fatimah berbicara. Saat Siti Fatimah berbicara itu, Sayyidina Ali ngerasa tersinggung. Wajahnya berubah. Gak senang. Tapi gak berani untuk ngucapin Sayyidina Ali. Kenapa? Karena memandang, ya Allah ini anaknya Nabi. Saya marah, saya takut dosa. Enggak dibicarain, tapi masang wajah berubah. Siti Fatimah sadar, salah ucapan saya, minta maaf. Langsung minta maaf sama suami. Gak dijawab, keliling sambil nari-nari. Sambil nari-nari.
Begitu selesai nari-nari, bikin lucuan, sampai Sayyidina Ali tertawa, senyum. Maka disitulah Siti Fatimah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, tadi nih saya ngerasa ada salah bicara sama suami saya. Langsung mukanya berubah, Nabi ikut berubah. Belum selesai bicaranya Siti Fatimah, Nabi juga berubah. Kenapa? Hei, engkau tidak akan mendapatkan keridhaan Allah, engkau akan dilaknat oleh Allah. Tar dulu, saya sudah berhasil membuatnya dia tersenyum. Apa yang kau lakukan? Saya menari-nari entah berapa puluh kali saya keliling-keliling di depan wajahnya, sampai keluar senyuman. Apa kata Nabi? Maka saat dia tersenyum, Allah buka pintu surga untukmu, maka Allah kembali ridha kepadamu. Pak, Bapak, esok kalau istri marah-marah, panggil topeng monyet, suruh main, suruh dia joget di depan kita. Jangan malu, Bu. Ibu punya salah, ngomong minta maaf. Nggak tahu salahnya di mana, tetap minta maaf. Bib, kalau yang salah suami, tegur baik-baik. Jangan didiemin sehari, 2 hari, 3 hari. Ah, ini bahaya. Ini kadang di rumah tangga suka begitu tuh. Kadang kalau lagi ribut rumah tangga, main diem-dieman. Saya lagi bingung. Ada suami istri kalau ribut diem-dieman. Lu tinggal serumah, lu diem-dieman, lu kayak anak kos. Yang namanya masalah di dalam rumah tangga, obrolin. Jangan didiemin. Kenapa? Itu akan menjadi bom waktu. Setan gosok tuh hati kita. Setan masuk ke dalam pikiran nih. Kuping kita dibisikin terus. Oh, jangan dikasih maaf. Jangan, gak usah perlu minta maaf. Oh, jangan dimaafin. Itu pasti setan akan ikut campur. Kenapa? Setan gak bakal pernah terima ngelihat rumah tangga utuh karena cari ridha Allah. Setan gak bakal diam. Siti Hawa, Nabi Adam, romantisnya setengah mati. Romantisnya setengah mati. Laki-laki digoda karena siapa? Nabi Adam. Kita sampai hidup di dunia, Nabi Adam dirayu sama seorang istri yang bernama Siti Hawa. Coba ambil buahnya. Tapi Allah bilang, gak apa-apa, kan gak dimakan, dipegang aja. Dapat rayuan, Allah murka. Allah udah bilang jangan makan, jangan, gak deketin aja, jangan. Dipetik baru sampai di gigi, Allah murka, diturunin ke dunia. Coba kalau Nabi Adam nggak makan, nggak ngedeketin, kita hidup di sorga semuanya ini. Tapi kadang manusia suka nuntut macam-macam sama Allah. Kalau lu mau nuntut, nuntutnya Nabi Adam. Gara-gara Nabi Adam makan buah khuldi, kita jadi ada di walahar. Aturan kan kita di sorga semuanya ada. Gak capek-capek kerja, capek-capek nulis CV, ngajuin, kadang diterima, kadang kagak. S1, cleaning service. Kadang begitu. Kalau kita hidup di sorga kan nikmat, tapi inilah bagaimana kita bisa kembali ke dalam surga. Ujian dalam hidup itu yang membuat kita kuat di dalam iman kehadapan Allah, maka dia selesai di dalam ujiannya. Kalau dia nggak imannya nggak kuat, maka akan porak-poranda rumah tangganya. Itulah fungsinya mawaddah. Gemes, saling mencintai. Yang namanya suami, pakaian istri. Yang namanya istri, pakaian suami. Jangan malu-malu ngomong sama istri. Kalau lagi mau sholat, mau puasa, ngomong, yang aku sholat sekarang boleh nggak? Sholat sunnah, sholat wajib jalanin. Tapi kalau sholat sunnah, saat suami pulang, masuk tempat tidur, naik ke tempat tidur, terus istri main sholat aja. Sedangkan suami ada hajat yang pengen dituntasin sama istri. Sunnahnya nggak akan diterima sama Allah. Izin, mau puasa, ngomong, yang aku besok puasa sunnah. Oh jangan, besok saya mau habis subuh. Ngerti nggak lu? Begitu dah. Saya punya hajat habis subuh katanya. Oh oke. Terima aja. Tahu Siti Aisyah? Tahu? Istri Firaun. Firaun jahat apa enggak?
Galak apa enggak? Ibu emang suaminya ada yang kayak Firaun? Kenapa hidup nggak pernah sabar? Ngadepin suami model kayak Yusuf nggak ada sabar-sabarnya. Model suami ibu nintar malam, coba ibu lagi tidur di samping suami, nengok mukanya. Nafasnya suami, ibu lihat tuh perutnya, takutnya nggak goyang bu. Kalau nggak goyang, kalau punya warisan sih nggak apa-apa, udah warisan kagak. Yang dicari bukan itunya. Coba lihat tuh muka lelahnya cari nafkah buat kita, Bib. Dari tadi Habib ngomongin mah istri-istri mulu, suami Bib. Ntar dulu dong. Suami mah perintahnya dikit. Cuman ngasih nafkah yang halal, memberikan satu kebaikan, jangan mencontohkan suatu keburukan. Itu tugas suami. Istri pasar, masak, sajiin makanan, betul. Ngurusin anak, rapihin rumah, betul. Nyuci, ngepel, nyapu, nyetrika, banyak nggak kerjaannya? Emang elu tugasnya. Terus fungsinya suami ringanin beban istrinya, itu suami. Hanya bedanya. Yang namanya suami kalau lagi istri nyuci, suami yang ngejemur. Emang nggak ada suami yang begitu di sini? Nggak ada. Tukar tambah bu. Suami angkatin jemuran, istri yang nyetrika. Nggak ada. Suami yang ke pasar, istri yang masak. Nggak ada. Ya derita lu dah. Ngeringanin beban istri itu salah satu pahala untuk suami. Minimal saat istri lelah, pundak kita berharga pak buat istri. Saat istri mengadu, yang aku capek hari ini, sini saya. Sini. Gak ada yang begitu, gak ada. Berarti di dunia laki gue doang yang begitu tuh. Lah ngapa lu? Lah bini-bini gua. Ini fungsinya mawaddah, saling manja. Gemesin. Tuh, tingkah laku yang begitu aja ibu pada teriak. Kenapa? Gemes banget begitu. Yang ketiga, warahmah. Hibur kehidupannya dengan kasih sayang. Pegangan tangan, rahmat. Allah turunin kasih sayangnya. Rontok dosa kecilnya. Pandangan-pandangan mata, cintanya makin tumbuh. Tapi pak, jujur kita jadi suami banyak ngedoain istri. Istri belum tentu doain kita pak. Lah emang benar. Pak, boleh dipercaya mau enggak. Bapak ntar tidur pandangan-pandangan mata. Yang namanya suami ngelihat istri. Pasti di dalam hatinya, ya Allah, istri saya capek dari pagi sampai gini hari. Belum ngurusin saya. Belum apa-apa. Ya Allah, kesian. Jadiin semuanya capeknya, lelahnya jadi nilai ibadah di hadapanmu ya Allah. Itu suami doanya. Kalau istri ngelihat kita pak lagi tidur pandang-pandangannya, elah laki gue begini banget. Mana mata belok, hidung pesek. Hitam, hidup lagi. Tuh istri begitu. Tapi ingat pak, semua apa yang dilakukan oleh seorang istri contoh dari suaminya. Bapak mau lihat istri wangi, bapak juga tampil wangi dong. Ya, jangan tiap hari pakainya 1000 bunga, 1000 bunga, 1000 bunga. Istri juga enak. Pakai yang kerenan gitu. Hahaha. Betul kan bu? Tapi memang istri itu dituntut wajib wangi di depan suami. Lu mah kagak.
Mana apek, bore mason, cap kampak, GPU, kan? Bu, jangan dulu dah, Mayang aja. Mayang, ini kan malam pertama nih, cie. Yusuf, iya. Yeah. Ini dalam hatinya Habib udahan ke. Mayang, tampilnya sebagaimana pengantin baru terus sampai mati menjadi pengantin baru. Ya, minimal kalau tidur nggak males pakai bedak, pakai lipstik. Ya, Sup ngomong, yang aku paling suka deh ngelihat kamu kayak gini. Puji, seorang istri itu paling seneng Sup kalau dipuji. Yang hidung kamu tuh kayak baskom. Sanjung istri. Yang Nabi sering sanjung istri, disanjungkan sama Nabi kan? Disanjung Humairah yang pipinya kemerah-merahan. Bapak ngomong, nih Bib, masalahnya orang hitam legem. Mana merahnya? Ya minimal kan dipanggil manis, kan bisa. Sweetie, kan bisa. Jangan dipanggil Blacky. Jangan. Karena kasih sayang itu timbul juga dari panggilan. Jujur, Pak, maaf, Bapak kalau dipanggil Sia gahar nggak? Kesel nggak? Dibilang manehna? Kesel nggak? Saya ini seorang kepala rumah tangga, hargain saya. Coba kalau suami dipanggil sayang, besok uang jajan nambah, Bu. Dan laki-laki juga sadar diri, wajib ngasih tahu sama istri. Lihat Rasulullah nyanjung Siti Fatimah, Siti Aisyah, saat lagi sholat Siti Aisyah, Rasulullah lewat. Ya Allah, terima amal ibadah Aisyah. Ya Allah, ampuni dosa Aisyah. Ya Allah, masukkan Aisyah ke dalam surgamu. Doa di hadapan Siti Aisyah. Siti Aisyah lagi sholat. Begitu selesai sholat langsung kabur. Ya Rasulullah, tadi aku dengar engkau doakan aku. Iya ya Aisyah. Gimana perasaannya? Wah, senang. Begitulah caraku mendoakan umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata doanya Nabi Muhammad tetap buat umat. Kebahagiaan siapa? Umat. Makanya orang yang menikah itu mencontoh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ibu, yang namanya suami nikah jangan banyak aturan. Suami mau nikah lagi, kasih. Emang apa? Perih. Lebih perih suami ngelihat lo cemberut mulu. Betul Pak. Pulang dari pagi sampai sore ngelihat istri udah begitu aja modelnya, dari mulai bangun tidur sampai sore begitu. Muka demek, rambut berminyak. Begitu dicium, ya Allah, bau kompor. Bu, mau suami betah di rumah mau? Yang rapih dong. Kelihatan suami bakal pulang kapan? Mandi, rapi, bersih. Saat ngadepin suami, suami pulang ngelihat istri cantik, ya Allah. Itu capek ditinggal di pagar, Bu. Gak diajak masuk capeknya. Mah, kemon. Gak ada capek. Kalau ini sudah di rahmahnya ini kita jalanin, inilah yang namanya baiti jannati, rumahku surgaku. Tapi kalau ini nggak ada, iman nggak ada, siap, rumah jadi neraka. Ibu bapak romantis suami istri, anak ngelihat senang, anak pasti akan contoh kelak nantinya dia bersama suami atau istrinya akan sama sebagaimana rasa kasih sayang yang dicurahkan oleh pasangan ibu dan bapaknya. Kalau anak tiap hari ngelihat orang tua ribut, besok anak begitu juga.
Apalagi kalau ada bapak kasar sama istri. Nah, punya anak laki-laki, punya anak perempuan. Besok-besok tuh anak kalau udah gede, punya psikologinya berubah, takut sama laki-laki, dia akan cari pasangan perempuan. Lah emang udah banyak sekarang yang begitu. Sebenarnya itu faktornya bukan hanya itu. Yang kedua, ada salah sama siapa dia bermainnya, sama siapa dia berkawannya. Makanya rumah tangga itu diisi dalamnya dengan iman, kenalin Allah sama nabinya, maka rumah tangga akan berkah. Ini ibu kagak sholat, bapak enggak sholat, anak dituntut untuk hafal Quran, kan PA. Nah, ibadah ya, jangan bikin ibu bapak masuk ke dalam neraka. Nah, lu yang mau dinerakain. Kadang orang tua juga suka egois. Dia ngarepin ini anak bisa nyelamatin dia, sekarang hidupnya dia semau-maunya. Kasih kenal anak kepada Allah sama Nabi, itu yang bikin tenang. Bapak, ibu enak ibadah, ibu enak pengajian, anak terlepas rambutnya, kelihatan sama yang bukan mahramnya. Hati-hati, ini anak perempuan begini, cukup dengan satu helai bawa masuk 4 laki-laki ke dalam neraka jahanam. Bapaknya, pamannya, baik itu dari ibu atau dari bapak, suaminya, anak laki-lakinya. Jangan jadi aman. Makanya saya selalu mengatakan, saat proses pemakaman, simak baik-baik. Untuk para alim ulama, para kiai, para asatid, saya ingin menyampaikan, untuk prosesi pemakaman, perempuan dilarang ikut di dalam proses pemakaman. Ngaji, makanya ngaji. Jujur kiai, jujur ustazah, benar. Ini yang masih menggunakan tradisi ini cuma para habaib sama syarifah. Sekarang proses pemakaman, saat keranda jenazah dibawa, perempuan ikut di belakang. Saat perempuan atau si jenazah ingin diproses masuk ke dalam liang lahat, perempuan pada ngececer di dekat lubangnya. Hati-hati, yang namanya perempuan itu banyak larangannya. Tangan terbuka segini, ini aurat. Ibu yang ngebuka aurat, jenazah yang disiksa. Ini tolong Pak diumumin. Pak Kepala Desa boleh bikin surat untuk setiap masjid sama musola. Perempuan dilarang ikut. Bib, ini ibu saya, bodoh amat. Habib, ini bapak saya, kumaha aing baik. Nggak boleh. Jangan. Kenapa? Ini akan menjadi satu siksaan. Selesai proses pemakaman, laki-laki keluar, perempuan mau silahkan, mau ziarah, nggak dilarang. Tapi saat prosesnya jangan. Kenapa? Bikin repot. Belum nangis, kayak orang gila. Bapak, ibu. Kalau suami yang meninggal nggak begitu nangisnya. Ya, jangan tinggalin saya. Buaya. Apalagi warisan banyak, senyum. Yang tenang ya yang. Mudah-mudahan diterima amal ibadahnya ya yang. Tuh kalau duitnya banyak. Ada laki-laki lihat, ini siapa nih yang nangis-nangis ngegerung-gerung? Oh, ini istrinya. Jandanya boleh juga nih. Ajang jodoh di depan pemakaman. Hati-hati ya. Kiai, Ustadz, tolong ini diumumkan di setiap majlis-majlis taklim. Ya Bu ya. Ya Bu. Ibu sayang nggak sama jenazah? Mau dia saudara, mau dia adik, mau dia siapa, biarin. Yang urus biar orang yang mahramnya, laki-laki. Emang ibu ikut gali kubur? Ibu ikut nguruk? Ibu ikut ngapain? Nontonin aja Habib. Emang perempuan tuh banyak keponya. Entar tuh dia di atas makam, nanya, itu diapain? Tuh jenazah bisa jawab, kamu nanya. Bahaya. Ya jangan ya. Jangan ya Bu ya. Mulai sekarang nggak boleh ikut lagi. Insya Allah. Nanti kalau suatu saat
Mudah-mudahan kita semua dikasih umur panjang, sehat afiah untuk ibadah kepada Allah. Amin ya rabbal. Allahumma, entah keluarga kita yang meninggal biarin aja, biarin sampai selesai. Mau ikut ke pemakaman boleh, tapi nunggu selesai proses, laki-laki keluar, perempuan baru masuk. Ya, ikut situ, mau tebar bunga silahkan, ya, mau naruh air mawar silahkan, nggak apa-apa. Tapi saat proses perempuan jangan ada yang ikut. Kenapa? Ini yang akan menjadi penyebab siksaan untuk ahlil kubur. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Karena perempuan itu banyak larangannya. Paham ya? Insya mudah-mudahan perkumpulan kita di hari ini perkumpulan yang mendapatkan pandangan kasih sayang Allah. Keluar dari tempat ini kita diberikan taufik dan hidayah dari Allah. Dan mudah-mudahan semua hajat kita dikabul sama Allah. Apa yang kita minta maupun yang kita lupa kita minta, semua dikabul sama Allah. Amin ya rabbal. Yang terakhir saya mau ngajak yang mau umroh bisa bareng sama saya. Insya Allah bulan Februari saya akan mengadakan Majlis Rasulullah Jalsatul Itsnain, akan mengadakan umroh. Slot sisanya tinggal sisa buat 30 orang. 370 yang udah daftar, sisa 30 seat lagi. Yang mau bisa menghubungi saya dan bisa datang ke rumah saya untuk mendaftar umrohnya. Berapa biayanya? 29.850 itu bintang 4, 35 juta bintang 5. Bareng siapa aja? Bareng sama Habib Quraisy bin Qasim bin Ahmad Baharun, bareng sama saya dan bareng dewan-dewan guru yang lainnya. Insya Allah yang pengen banget umrah, Allah buka rezekinya. Insya Allah. Sekali lagi, kapan Bib berangkatnya? Tanggal 21 Februari. Daftarnya kemana? Ke rumah saya di Desa Ancaran, Kapling 3. Tanya aja di situ. Rumah Habib yang imut-imut di mana? Emang ngapa sih? Emang gue nggak kelihatan imut? Habib imut, hitam mutlak. Ya, insya Allah mudah-mudahan sebagaimana Allah kumpulkan kita di dunia malam ini, Allah kumpulkan kita di dalam syurganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah apa yang disampaikan di hari ini menjadi satu ilmu yang bermanfaat buat kita, menjaga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul wa ila hadratir rasul bisirril Fatihah. Saya mau ngajak baca salawat boleh? Yang punya penyakit insya Allah berkah salawat ini penyakitnya diangkat sama Allah. Yang hatinya dalam keadaan gundah, nggak tenang, insya Allah hatinya diberikan ketenangan oleh Allah. Yang hatinya penuh dengan kedengkian, hatinya punya penyakit, mudah-mudahan berkah salawat ini Allah berikan cahaya di dalam hati dengan buah keimanan karena cinta kita kepada Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi
وسلم والحمد لله ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وآمتنا في طريقتهم والمعافة من الفتن يا البأل والشفاعة يا البأل والشفاعة يا البأل والشفاعة كل قربة تنجلي بكم بكل حال الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة درك يا أهل المدينة يا تريم أهلها يا تريم أهلها يا تريم أهلها واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغم يا من لأبده يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحية فيها السلام وآخر دعوانا عن الحمد لله ربbil. Kurang lebih mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.